ayatul gharib. Ada yang pertama lafad ana. Lafad ana. Tah lafad ana di sini semua tulisan ana, semua tulisan ana na-nya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf, jika terpaksa waqaf maka tetap na-nya jika terpaksa waqaf maka tetap dibaca panjang satu alif, maka tetap dibaca panjang satu alif. Satu alif itu berapa harakat? Dua harakat. Contoh lihat di dalam surah An-Nahl ayat 2. Nah, ini contohnya. Quran surat An-Nahl ayat 2. Kemudian di surat Az-Zukhruf ayat 81. Az-Zukhruf ayat 81. Ini yang pertama dulu. Lafad ana, semua tulisan ana, na-nya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf maka tetap na-nya dibaca panjang satu alif. Silakan dilihat dalam contoh dalam surah An-Nahl ayat 2 tadi. Surat An-Nahl ayat 2. Ada lafad an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Supaya contohnya tidak kepanjangan, kita ambil annahu la ilaha illa ana fattakun. Tadi An-Nahl ya. Annahu la ilaha illa ana fattakun. Yang digaris bawahi di papan tulis ini. Ana fattakun. Kalau di surat Az-Zukhruf, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Fa ana
awwalul abidin. Nah, kita garis bawahi contohnya. Udah dapat contohnya? Contoh di surat An-Nahl ayat 2. Surat An-Nahl itu surat ke-16. Kalau Az-Zukhruf surat ke-43. An-Nahl surat ke-16 ayat 2 ya. Ada lafad ayatnya an, kita ambil dari ujungnya aja yang pas ada contohnya, annahu la ilaha illa ana fattakun, illa ana fattakun. Nah di sini dibaca pendek ya. Jadi nak di sini dibaca pendek, jangan dibaca illa ana fattakun. Jadi kalau dibaca panjang salah, kecuali jika terpaksa wakaf. Kalau memang terpaksa wakaf, misalkan lagi baca napasnya gak kuat, gak sampai ke ujung ya, kita wakafkan. Misalnya jika terpaksa wakaf maka tetap dibaca panjang satu alif. Misal dari awal ayat, annahu la ilaha illa ana, bisa terpaksa wakaf ya, karena napas udah gak kuat, kita baca dari awal ayat, tiba-tiba sampai ujung gak kuat, terpaksa di sini wakaf. Berarti ketika dibaca wakaf, terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang. Panjangnya berapa alif? Satu alif. Satu alif itu berapa harkat? 2 harkat. Terus contoh dari surat Az-Zukhruf ayat 81. Kita baca dari awal misalkan ya. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Misalkan ini kuat. Jadi ketika dibaca apa? Misalkan sampai ke ujung, tadi kan dibacanya pendek, fa ana awwalul. Fa ana awwalul. Jadi nak di sini pendek. Jangan dibaca fa ana awwalul abidin. Jadi tidak boleh panjang. Tapi jika terpaksa wakaf, karena tadi napas sudah gak kuat, misalkan contoh, qul in kana lirrahmani waladun fa ana, terpaksa wakaf, berarti tetap dibaca panjang. Jadi ketika wakaf, karena terpaksa wakaf, napas sudah gak kuat, maka nak di sana berhentinya, maka tetap dibaca panjang satu alif. Satu alif itu berapa harakat? 2 harokat. Jadi yang pertama, lafad ana, semua tulisan ana, naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf maka tetap dibaca panjang satu alif. Contoh di surat An-Nahl ayat 2 dan di surat Az-Zukhruf ayat 81. Kita bareng-bareng baca ya, supaya dinadain, supaya apa? Supaya hafal, cepat hafal. Pertama, lafad ana, silahkan bareng-bareng. Lafad ana, semua tulisan ana, naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf
naknya dibaca panjang satu alif. Lagi, lafad anak, semua tulisan anak, naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang satu alif. Supaya apa? Lagi, gak usah malu-malu, keluarin suaranya. Lafad anak, semua tulisan anak, naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang satu alif. Lagi, suaranya masih belum kompak, belum keluar. Lafad anak, semua tulisan anak, naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang satu alif. Contoh di surat An-Nahl ayat 2 dan di surat Az-Zukhruf ayat 81. Nah, ini di surat An-Nahl, di sini annahu la ilaha fattakun. Was, jangan dipanjang, jangan dibaca panjang, tapi dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, misalkan terpaksa wakaf harus berhenti di sini, maka tetap dibaca panjang satu alif. Ya, satu alif adalah 2 harkat. Begitupun di surat Az-Zukhruf ayat 81, fa ana awwalul abidin. Jadi tidak boleh panjang, jangan fa ana awwalul. Nah, jangan dibaca panjang begitu, tapi dibaca pendek. Yang kedua ada lafad anaba. Yang kedua lafad anaba. Nah, semua tulisan ana masih sama. Semua tulisan ana naknya dibaca pendek. Pendek. Kecuali anaba. Anabu. Anasiya. Al-anamila. Al-anamila. Jadi yang kedua, lafad anaba, semua tulisan ana naknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Nah, lafad ini yang dikecualikan. Naknya tetap dibaca panjang kalau ini. Anaba,
anabu anasiyah al-anamila. Contohnya di surat apa? Nah, contoh. Di surat Luqman ayat 15. Quran surat Luqman ayat 15. Terus surat Az-Zumar ayat 17. Az-Zumar ayat 17. Surat Al-Furqan ayat 49. Al-Furqan ayat 49. Contoh Anasiya itu terus contoh Al-Anamila Ali Imran ayat 119. Ali Imran ayat 119. Nanti kita cari contohnya di Al-Quran. Jadi yang kedua, lafad anaba. Semua tulisan anak naknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Contoh di surat Luqman ayat 15. Silahkan ditengok. Buka surat Luqmannya ayat 15. Di sini ada contoh lafad anaba, ya, lafad anaba. Surat Luqman surat 31 ayat 15. Kita ambil dari pertengahan ayatnya. Wattabi' sabila man anaba ilai. Man anaba ilai. Jadi naknya lafad anaba di sini naknya tetap dibaca panjang, ya. Jadi tadi lafad anaba semua tulisan ana yang di atas naknya dibaca pendek kecuali anaba. Jadi anaba ini naknya harus panjang, tetap panjang. Terus yang harus tetap panjang anabu, anasiya, al-anamila. Nah, contohnya di sini surat Luqman yang anaba ayat 15. Kemudian yang anabu surat Az-Zukhruf Az-Zumar ayat 17. Yang anabu Az-Zumar ayat 17. Surat ke-39 itu. Kita baca dari awal ayatnya. Walladzina jatanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ilallah. Wa anabu ilallah. Az-Zumar surat ke-39 ayat 17.
Ah, udah dapat. Harus pakai kacamata. Nah, insya Allah Bapak buka-bukanya saja dapat pahala ya, insya Allah. Disuruh nyari. Nah, setelah ana ba ana bu, kemudian anasiya. Anasiya. Di sini di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 49. Sekarang contoh anasiya di surat Furqan, surat ke-25 ayat 49. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Jadi naknya tetap dibaca panjang, wa anasiya katsira. Wa anasiya katsira. Jadi naknya tetap dibaca panjang. Terakhir al-anamila. Kalau al-anamila ini di surat apa? Di surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 119 ya. Di surat Ali Imran surat ketiga ayat 119. Kita baca dari yang mendekati kalimat al-anamilanya. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Jadi surat Ali Imran ayat 119. Nah, kalimat anamila, naknya tetap dibaca panjang ya. Berarti ini dikecualikan. Jadi tadi semua tulisan anak naknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Ya. Baik. Kita baca yang kedua. Supaya kebayang. Yang kedua, lafad anaba. Silahkan bareng-bareng. Semua tulisan anak naknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Al-anamila. Lagi lafad anaba. Semua tulisan anak naknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Nah, ini contoh-contohnya di surat Luqman ayat 15, surat Az-Zumar ayat 17, surat Al-Furqan ayat 49, surat Ali Imran ayat 119. Dan nanti Bapak ketika membaca Al-Quran pasti menemukan lapan-lapan seperti ini. Maka gak usah bingung lagi karena kita sudah belajar.
Berarti ketika menemukan lafad anaba, anabu, anasiya, al-anamila, berarti naknya tetap dibaca panjang. Baik. Kita baca dari awal. Pertama, lafad ana. Silahkan. Semua tulisan ana naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang satu alif. Ya, contoh di surat apa? An-Nahl ayat 2, terus Az-Zukhruf ayat 81. Sekarang yang kedua, lafad anaba. Semua tulisan ana naknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Supaya kebayang lagi. Pertama, lafad ana. Semua tulisan ana naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang satu alif. Ya, contoh di surat An-Nahl ayat 2, Az-Zukhruf ayat 81. Terus yang kedua, lafad anaba. Semua tulisan ana naknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Nah, contoh di surat Luqman ayat 15, Az-Zumar ayat 17, Al-Furqan ayat 49, Ali Imran ayat 119. Nah, ini diantara ayat gharib. Jadi sekali lagi, ayat gharib itu ayat atau lafad yang jarang kita temukan di dalam Al-Quran. Jadi hanya khusus ya, ayat-ayat khusus itu ya. Dan nanti masih banyak, nah, kita nanti sambung ya pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini baru 2. Sudah agak kebayang Bapak Ibu? Sudah kebayang? Kita baca lagi supaya hafal. Pertama, lafad ana. Semua tulisan ana naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang satu alif. Yang kedua, lafad anaba. Semua tulisan ana naknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Jadi Bapak sudah paham ya mengenai tentang lafadz ana ini. Semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang. Berapa alif? 1 alif. Jadi kalau misalkan tadi napasnya udah gak kuat, tiba-tiba mau berhenti di lafadz ana, berarti annahu la ilaha illa ana. Berarti naknya dibaca panjang. Kalau terpaksa wakaf, misalkan karena napasnya udah gak kuat, dibaca dari awal ayat tadi sehingga harus menyebabkan dia berhenti,
maka terpaksa di lafaz anaknya, maka tetap anaknya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Ya. Tapi gitu pun di lafaz pengecualian dari lafaz anaba, anabu, anasiya, al-anamila, maka nak di sini tetap dibaca panjang, gitu ya. Baik. Bisa dipahami ya, Bapak ya, insya Allah. Nah, nanti masih banyak ayat-ayat gharib yang lainnya nanti insya Allah, baru 2. Ada pertanyaan dulu? Silakan, ada yang mau tanyakan? Yang di mana? Nomor 2. Iya. Iya, Pak Tobi. Anaba, anabu. Ya, biasanya di Al-Qur'an kita itu suka ada apa? Bulatan kecil itu ya. Terutama di Al-Qur'an cetakan di kita ya, di Indonesia. Jadi biasanya para ulama itu mempermudah bagi kita sehingga suka ada tanda apa? Bulatan kecil. Itu menunjukkan bahwa nak di sana atau alif itu tidak berpengaruh harus panjang ya. Berarti tanda menandakan itu harus dibaca pendek. Itu suka ada tuh tanda-tanda bulatan kecil. Itu menunjukkan bahwa di sana harus dibaca pendek, tidak panjang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lonjong. Iya. Tandanya bulatan lonjong itu ya. Jadi para ulama itu memberikan atau mempermudah. Ya, kalau kita melihat Al-Quran cetakan Timur Tengah memang agak gak ada ya. Bahkan tanda-tanda gharib yang lainnya terkadang tidak ditulis. Tadi cetakan Al-Quran kita di Indonesia itu sudah dipermudah oleh para ulama. Jadi untuk mengenalkan seperti sakta, ismam, nanti ada kelanjutannya insya Allah ya. Kan ada tanda sakta, ada tanda ismam, seperti itu. Itu pun masuk kepada ayat gharib nanti ya. Yang akan kita pelajari. Sama aja. Ya menunjukkan itu dibaca pendek. Ya. Baik, ada lagi silakan yang mau tanyakan? Boleh? Ada berapa menit lagi? Apalagi bagi kita ya sebagai orang awam yang baru belajar, insya Allah ini dalam rangka pengenalan, mengenalkan mengenai tentang ayat-ayat gharib tersebut ya. Sering kita menemukan, cuman nanti penjelasannya ya, seperti apa, seperti ya. Ada lagi tanyakan silakan. Kalau tidak ada kita tutup ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka belajar Al-Quran ini sangat penting terutama dalam mempelajari ilmu tajwid ya. Tujuannya apa? Adalah untuk mengetahui hukum. Terkadang ketika kita tidak mengetahui ilmu tajwid,
kita tidak akan bisa membedakan mana yang harus dibaca panjang pendek, mana yang harus dibaca jelas dan dengung, seperti itu. Maka adalah hal pembelajaran mengenai tentang ayat gharib pun seperti itu ya. Maka kita pun harus mengetahui, ya harus kita mengetahui mengenai tentang ayat-ayat gharib tersebut, sehingga pada saat nanti kita menemukan, pada saat membaca Al-Quran, kita tidak bingung lagi. Ini dibacanya harus gimana ya? Jadi tidak ada seperti itu lagi. Karena kita akan mempelajari, insya Allah, maka ketika menemukan ayat-ayat tadi atau lafad-lafad yang sudah kita sebutkan tadi, ya, mudah-mudahan kita sudah bisa mengenal ya, daripada cara membaca yang baiknya bagaimana. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan dengan semangatnya kita terus dalam mempelajari Al-Quran ini, insya Allah Allah akan mempermudah kita, sehingga yang tadinya susah, sebenarnya tidak ada yang susah, semuanya mudah. Tergantung kita semangat atau tidaknya dalam mempelajari. Ya, kalau ada semangat, keinginan untuk belajar, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita semua, sehingga Allah pun akan terus memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Yang paling penting adalah semangat dan keinginan untuk terus belajar. Terima kasih Bapak Ibu, demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mengenai tentang ayat gharib, insya Allah semuanya kita bisa pahami. Demikian kita tutup dengan doa. Bapak Ibu, kita doakan orang-orang yang sedang sakit hari ini, baik keluarga kita, jemaah kita, tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita yang hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, cepat sehat kembali seperti sedia kalanya. Baik kita yang sedang sakit atau yang kurang sehat, mudah-mudahan kita pun segera diberikan kesehatan oleh Allah, sehat yang sempurna insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.